Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga pada hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengisi santapan rohani malam pada hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan sebuah tausiah, yaitu tentang keutamaan zikir atau tentang keutamaan zikrullah. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan zikir itu disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi yang disampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis qudsi tersebut? Yaitu yang berbunyi sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla ana ma'a abdi hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in hum khairum minhum wa in iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu ilayhi dhira'an fa in iqtaraba ilayya dhira'an iqtarabtu ilayhi ba'an fa in atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahu Ahmad. Maksud dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini adalah bentuk hadis qudsi. Hadis qudsi itulah adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui malaikat Jibril, sedangkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Situlah bedanya. Bedanya adalah Al-Quran firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis qudsi adalah firman Allah yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan Jibril. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi itu? Ana ma'a abdi, sesungguhnya aku bersama hambaku, hina yazkuruni, ketika dia mengingat aku. Jadi Allah bersama seorang hamba ketika dia mengingatnya. Ini berarti bahwa ketika hamba tidak mengingat Allah, maka hamba itu tidak bersama, maka Allah tidak bersama dengan hamba itu. Inilah salah satu keutamaan zikir. Ana ma'a abdi hina yazkuruni, aku selalu bersama hambaku ketika dia mengingat aku. Ketika seseorang mengingat nama Allah, Allah berada bersamanya. Inilah kehebatan zikrullah.
Kemudian lanjut dari hadits qudsi itu, fa in dzakarani fi nafsihi, apabila dia mengingat aku di dalam dirinya, seorang hamba yang mengingat Allah dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku pun katanya mengingat hamba itu di dalam diriku. Hebat. Apabila seorang hamba mengingat Allah dalam dirinya, maka Allah pun mengingat dia di dalam dirinya. Artinya apa? Kalau seseorang berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah di dalam dirinya, tidak kedengaran oleh orang lain, maka Tuhan pun mengingat hambanya itu di dalam dirinya. Wa in zakarani fi malain, apabila dia mengingat aku dalam sebuah keramaian di hadapan orang banyak, zakartuhu fi malain, aku juga akan mengingat dia di hadapan banyak pendengar, di hadapan pihak-pihak lain. Kata Allah, hum khairum minhum, bahkan mereka yang berada di hadapanku itu lebih baik daripada orang-orang yang di hadapan hambaku yang sedang berzikir. Ini luar biasa pesan Allah yang disampaikan dalam hadis qudsi ini, bahwa apabila seorang hamba mengingat Allah di dalam dirinya, maka Allah pun mengingat hamba itu dalam dirinya. Apabila ada seorang hamba mengingat Allah di hadapan orang banyak, maka Allah pun akan mengingat hamba itu di hadapan banyak pendengarnya. Hum khairum minhum, bahkan pendengar-pendengar zikir yang ada di hadapan Allah itu lebih baik daripada hamba-hamba yang ada di hadapan seorang hamba itu. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya itu yang disampaikan oleh Allah di dalam hadisnya itu, dalam hadis qudsi itu. Lalu Allah mengatakan, wa in iqtaraba ilayya shibran, apabila seorang hambaku mendekati aku sejengkal, maka iqtaraba ilaihi zira'an, maka aku akan mendekat kepadanya itu sehasta. Jadi lebih dekat Allah lagi daripada hamba yang dekat kepadanya. Saya ulangi, wa in iqtaraba ilayya shibran, apabila seorang hambaku mendekati aku sejengkal, iqtarabtu ilaihi dhira'an, aku akan lebih dekat kepadanya itu sehasta. Fa in iqtaraba ilayya dhira'an, apabila hamba itu mendekati aku sehasta, iqtarabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekati dia dalam keadaan sedepa. Lebih dekat lagi Allah daripada hamba yang dekat kepadanya. Tidak hanya itu yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi itu. Fa in atani yamshi, apabila hamba itu mendatangi aku dalam keadaan berjalan kaki, ataitu harwalatan, aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari-lari kecil. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Dari hadis ini, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita katakan bahwa Allah lebih dekat kepada kita kalau kita sudah mendekat kepada Allah. Allah lebih mengingat lagi kita kalau kita sudah mengingat Allah. Inilah pesan Rasulullah di dalam hadis qudsi yang disampaikannya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ulangi, aku bersama hambaku ketika hambaku mengingat aku. Apabila hambaku mengingat aku di dalam dirinya, maka aku mengingat hambaku itu dalam diriku. Apabila hambaku itu mengingat aku di hadapan banyak orang, maka aku pun akan mengingatnya di hadapan banyak pendengar. Khairun hum khairum minhum,
bahkan mereka itu lebih baik daripada mereka yang mendengarkan zikir dari hambaku itu. Fa in taraba ilayya shibran, jika dia mendekati aku dalam keadaan sejengkal, iktarabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekatinya dia dalam keadaan sehasta. Fa in iktaraba ilayya dhira'an, apabila dia mendekati aku sehasta, iktarabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekat kepadanya itu sedepah. Subhanallah, subhanallah. Inilah kehebatan zikir. Fa in atani yamshi, apabila dia mendekati aku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, saya akan datangi dia dalam keadaan berlari. Lebih cepat Allah datang kepada kita daripada kita yang datang kepada Allah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan zikir. Perbanyaklah zikir, karena Allah selalu berada bersama kita. Di mana saja kita berada, kita berzikir kepada Allah. Pada saat itulah Allah bersama kita. Kemudian kalau kita mendekati Allah sejengkal, maka Allah lebih dekat lagi daripada kita. Kalau kita mendekati Allah dalam keadaan berjalan kaki, maka Allah lebih cepat lagi dia mendekati kita, yaitu dalam keadaan berlari. Subhanallah. Karena itu, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berzikir kepada Allah agar Allah lebih dekat kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini sebagai santapan malam pada hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Semoga ini menjadi ilmu bagi kita. Semoga ini dapat kita hayati, dan lebih-lebih lagi semoga dapat kita mengamalkannya. Inilah yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.